Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita. Alhamdulillah, sekarang udah kedua kalinya ana jumpa dengan bapak semua dan ibu-ibu semua. Dan insyaallah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bid'ah dan juga bahayanya. Ini agama telah sempurna, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan hikmahnya, dengan keputusan dari Allah Azza wa Jalla, maka tidak perlu lagi ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Sudah AA dan BB gitu. Nah, kemudian akhirnya setiap apa-apa saja yang diperbaharui yang bukan bagian dari agama Islam, tidak ada tuntunannya dari Allah Azza wa Jalla ataupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah masuk kepada bid'ah. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabdakan, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang memperbarui dalam agama kami ma laysa minhu, yang tidak ada asal usulnya dari agama kami, fahuwa rad, maka dia apa? Tertolak. Disebutkan oleh para ulama, al-muradu biqaulihi, yang dimaksudkan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma laysa minhu, yang tidak ada asal usulnya dari agama kami, ay ma laysa lahu aslun fi syari'ati yurja' ilaih, dia tidak ada asal usulnya dari agama kami yang menjadi referensinya, yang kita pulang kepadanya. Tapi dalam agama, referensi kita itu kalau enggak qala Allah, ya qala Rasul. Allah berfirman, Nabi apa? Bersabda. Ini kalau enggak ada perkara yang yurja' ilaih, yang menjadi referensi kita dalam agama, ya ini firman Allah, sabda Nabi, maka apa? Dia tertolak. Sekarang kalau ternyata kita perbolehkan semua untuk memperbaharui tanpa ada asal usul dari dua ini, orang akan semua mengatakan apa yang dia sukai. Laqala man syaa ma syaa, orang yang hendak berbicara, dia akan berbicara suka-suka dia. Dan akhirnya muncul hal-hal yang apa? Yang baru. Tapi kalau ada asal usulnya, walaupun di zaman Nabi memang belum ada, tapi ada asal usulnya, silahkan. Ini masuknya ke dalam kias. Masuknya ke dalam apa? Kias. Anak ambil contoh, masya Allah. Zakat fitr. Zakat apa? Fitr. Zakat fitrah ini di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau nggak pakai kurma, pakai gandum, dia tuh rutab, kurma muda atau kurma basah istilah kita, atau kurma kering dan sebagainya. Beras nggak ada. Tapi bukan berarti zakat pakai beras, zakat fitr pakai beras terhitung apa? Bid'ah, enggak. Karena ada asal usulnya yurja' ilaih. Apa itu? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan zakat fitr itu pakai makanan apa? Pokok. Nah, makanan pokok di kita ini apa? Beras. Kalau kita zakatnya pakai tamar, pakai kurma, biayanya besar. Karena kurma ini apa? Mahal satu sisi. Terus yang kedua, nggak semua orang makan kurma di kita. Kalau kita ini kan makannya semua apa? Beras lah. Ada istilah kita itu ora segora warak gitu. Kalau nggak nasi apa nggak kenyang gitu. Karena makanan kita udah itu. Nah, ini ada asal usulnya, maka nggak terhitung bid'ah. Nah, kalau ternyata tidak ada asal usulnya, maka nggak boleh sama sekali. Maka tidak apa? Tidak boleh. Nah, sekarang di dunia ini kaum muslimin itu kalau kita jumpai banyak perkara-perkara yang Nabi nggak pernah kerjakan, asal usulnya nggak ada sama sekali, dan itu yang membebankan umat Islam. Wallahi ya ikhwah, bid'ah ini itu membebankan umat Islam. Insyaallah ya, ada anak itu kawan
sudah hijrah, dia sudah belajar untuk ilmu dan sebagainya. Dia bersyukur itu atas kemudahan agama Islam. Atas kemudahan agama apa? Islam. Karena memang agama Islam itu gampang aslinya. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau sabdakan, ad-dinu yusrun. Agama Islam semuanya gampang, semuanya mudah, Masya Allah. Dan dia rasakan sendiri, ternyata salah satu hal yang dia pernah rasakan, sesuatu hal bid'ah, ini acara dalam bentuk kematian. Acara kematian. Dulu Ustaz, itu sampai kami ini hutang ke bank-bank ribawinya untuk acara ini. Dan ketika kami tahu bahwa saya dalam Islam itu tidak disyariatkan, hati kami itu leganya, Masya Allah. Allah ya ikhwah, bahkan warisan itu habis cuman untuk apa? Acara kematian. Anaknya nggak dapat apa-apa, istri yang nggak dapat apa-apa, dan bahkan terpaksa masih berhutang kemana? Ke bank. Dan ini terjadi ya ikhwah. Nah makanya yang perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW itu nggak mau nyusahkan umatnya. Makanya Nabi nggak suka kalau kita tambah-tambah, nanti takutnya malah dibebankan. Lah, salat tarawih hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Nabi nggak mau bebankan umatnya. Pernah kejadian malam pertama Nabi sholat tarawih berjamaah, malam kedua sholat tarawih berjamaah, malam ketiga seperti itu, keempat Nabi nggak mau datang berjamaah. Kenapa alasannya? Khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut sholat tarawih itu diwajibkan untuk kalian semua. Masya Allah. Akhirnya Nabi tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Masya Allah, dalam perkara sunnah saja Nabi nggak mau yang sunnah naik derajatnya kepada yang wajib. Lah ini apalagi nggak ada asal usulnya. Bagaimana mungkin itu dimasukkan ke dalam perkara yang wajib? Bahkan sekarang ada istilah orang itu, gimana kok nggak ada acara kematian? Harus ada. Kita ini samakan keluarga kita dengan kucing katanya. Kalau kucing mati nggak ada apa? Acara kematian kan? Masya Allah. Yang awalnya nggak disyariatkan, dibeban masyarakat menjadi apa? Satu hal yang wajib. Nabi kita Muhammad SAW enggak. Yang sunnah saja ya sunnah. Nabi nggak mau sampai naik ke derajat apa? Wajib. Ujung-ujungnya apa? Itulah yang bisa memberatkan umat Islam. Dan percaya sama ana ya ikhwah, antum akan semua sadari kasus ini itu banyak di mana-mana, Masya Allah tabarakallah rahman. Yang Nabi nggak pernah kerjakan, ketika kita paksakan, kita masukkan ke dalam agama gitu loh ya, itu akan merusak Islam dan membebankan apa? umat Islam. Makanya Nabi wanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang dibuat-buat, pasti membebani kalian. Beliau katakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang dibuat-buat dalam agama itu hukumnya bid'ah, dan setiap bid'ahlah penyimpangan. Ujung-ujungnya orang-orang akan kabur. Wallahi ya ikhwah, banyak orang-orang tuh yang akan kabur. Ujung-ujungnya jadi liberal dia. Jadi apa? Liberal, mau bebas-bebas saja nih ya, insyaallah. Nggak mau terikat dengan syariat. Tapi KTP apa? Islam. KTP Islam, tapi nggak mau beban syariat karena dia terasa susah dan sebagainya. Dan itu terjadi kalau seandainya kita ini masih melaksanakan hal-hal yang bid'ah dalam agama Islam. Makanya syaitan itu senang sekali dengan bid'ah dibandingkan dengan maksiat. Antum kenapa tahu? Masya Allah, ada sebuah ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh syaitan, oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Maksiat, orang itu sadar dia berbuat dosa, dia taubat, sadar dia. Sebesar-besarnya dosa maksiat zina, kalau dia berkecimpung dalam dosa dia tuh sadar dia berbuat apa? Salah. Mau judinya juga sama, dia tuh sadar dia berbuat salah. Tapi kalau bid'ah ini maksiat yang diselimuti dengan ketaatan, padahal itu maksiat, tapi dianggap sebagai apa? Ketaatan. Aku lu sholat kok dilarang. Antum tahu Masya Allah, di zamannya Imam Malik rahimahullah, pernah kejadian ada orang-orang yang ihram, niat ihramnya itu dari masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bukan dari miqat. Kalau kita tuh miqat Bir Ali gitu atau Dzul Hulaifah, itu miqat ahli Madinah. Tapi ini langsung dari Masjid Nabawinya, dia itu niatkan untuk ihram. Terlalu cepat gitu kan. Akhirnya Imam Malik ngingatkan, jangan dari masjid, dari apa? Dari miqat. Bukankah saya ini melaksanakan ketaatan, saya itu niat ihram lebih cepat, kan lebih bagus. Dibilang kayak gitu oleh muridnya Imam Malik. Apakah saya akan diadab karena saya taat kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, itu dia. Apa jawaban Imam Malik? Engkau tidak diadab bukan karena engkau itu berihram. Engkau diadab karena engkau mendahului Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu cepat gitu loh ya. Ide-ide yang terlalu apa? Cepat. Imam saja dahuluin imam, halal atau haram? Haram, nggak boleh. Nah, ini ada orang biar cepat lah Ustaz. Akhirnya ada seseorang saking udah kebiasaannya, Anda pernah ngingatkan, Pak, nggak boleh Pak. Jadi udah beberapa kali dia imam belum Allahu Akbar tapi baru gerak langsung dia duluan gitu. Ini karena dia nganggap pengen cepat. Nah, anggapan inilah yang salah. Sedangkan Nabi kita salah katakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala tasbiqu alaihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam ini kan panutan tuh. Berarti imam duluan untuk diikuti. Fala tasbiqu alaihi. Jangan kalian tuh dahulukan apa? Imam. Nah, dia dalam benak dia ini kan baik, ini kan taat, ini kan menyegerakan. Betul menyegerakan, tapi lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Kena ada kasus yang lain, masya Allah, salat subuh. Sebelum salat subuh kita diperintahkan dalam Islam itu salat 2 rakaat sebelum apa? Subuh. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau sabdakan rakaat al-fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik dibandingkan dunia dan apa? Seisinya. Akhirnya dia pengen banyak nih, double. Dia sampai 6 rakaat, 8 rakaat. Diingatkan Nabi SAW cuman apa? 2 rakaat. Sisanya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dirutinkan nanti itu bisa mendahului Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang bermasalah ya ikhwah. Makanya dalam Islam orang-orang yang melaksanakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis. Kenapa? Iblis itu lebih mudah untuk menjatuhkan dia. Tapi kalau semisal dosa-dosa zina kah, judi kah, mungkin dia berkali-kali atau susah iblis untuk jatuhkan dia karena dia sadar itu berbuat apa? Salah. Tapi kalau ternyata enggak, oh ini kan taat kok kata dia. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Akhirnya masya Allah para ulama katakan iblisu yafrahu bil bid'ati aktsar min farahi bil ma'siyah. Iblis itu lebih bahagia seseorang itu berbuat bid'ah dibandingkan berbuat maksiat. Li'annal mubtadi'a la yatubu fil ghalib. Karena biasanya para pelaku bid'ah, orang yang masih berbuat bid'ah, rata-rata itu enggak taubat dia. Rata-rata apa tidak? Tidak taubat, merasa benar dia. Idz ya'taqidu anna ma huwa alaihi haqqun wa ta'ah. Karena dia menyangka apa yang dia kerjakan ini benar dan ini ketaatan. Bal kullama izdadat bid'atuhu dhanna annahu izdada fid din. Setiap kali dia bertambah kebid'ahannya, dia bertambah apa? Ketaatannya, masya Allah. Ini akhirnya merusak kebid'ahan ini. Enggak usah jauh-jauh deh, masya Allah. Antum tahu ya ikhwah, rusaknya orang yang meninggalkan sholat pertama kali itu dari bid'ah awalnya. Orang nggak sholat lagi. Bid'ah apa itu? Bid'ah pembagian beberapa manusia ke beberapa tingkatan. Mereka bersemedi, mereka bertapa, mereka berusaha kenal dengan Rabbnya, berusaha dengan Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang mengklaim kalau mereka sudah sampai derajatnya kepada ma'rifat, mereka nggak perlu apa? Sholat. Nabi nggak pernah ajarkan bersemedi. Katanya saya ini udah jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di tubuh saya ada Allah Azza wa Jalla. Berarti saya nggak butuh sholat. Oh, ini terjadi ya ikhwah, terjadi. Bahkan masya Allah di sebuah tempat itu di Sumatera, anak dapat cerita Ustaz, dulu anak ikut mereka ini. Bahkan anak itu dibaiat Ustaz, katanya. Anak itu dibaiat, itu anak dibacakan talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai dimandikan, sampai diminumkan. Kata dia, anak nggak perlu sholat lagi karena semua la ilaha illallah itu udah ngalir di tubuh anak.
Bayangin antum sampai seperti itu, enggak sholat lagi. Ini awalnya dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan syaitan masuk di situ. Akhirnya mereka merasa bebas untuk apa, tidak sholat. Lah, lebih tinggi derajat mana antara ini orang dengan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi sampai meninggal masih sholat, sampai meninggal. Bahkan ketika Nabi sakaratul maut, Nabi SAW ditunggu oleh para sahabat untuk jadi imam bagi para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi nggak kuat, pingsan lagi, bangun lagi, wudhu lagi, pingsan lagi, bangun lagi, wudhu lagi, pingsan lagi. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk jadi apa? Imam. Nabi nggak bisa, jadi yang jadi imam bagi manusia adalah Abu Bakar. Nabi SAW agak berat ketika itu. Akhirnya Nabi berusaha awalnya sholat di rumah, tapi ketika wudhu Nabi mampu berangkat ke masjid, bukan lagi di rumah. Kemana? Masjid. Lagi sakit-sakitnya, sakaratul mautnya, ke masjid Nabi kita Muhammad. Akhirnya Nabi maju jadi imam, Abu Bakar dimundurkan saf belakangnya, Masya Allah, masuk ke saf. Ini menunjukkan Nabi sampai akhir hayatnya, sampai Nabi ingatkan umat Islam, asallan nas, apakah orang-orang sudah apa? Salat. Apakah orang sudah salat? As-salata salata wa ma malakat aimanukum, kata Nabi. Salat, salat, kata Nabi. Diingatkan. Nah, ketika muncul kebid'ahan, pembagian manusia beberapa tingkatan, sampai kalau udah ke ma'rifat, kan ada syariat, ada hakikat, dan juga ada apa? Ma'rifat dan sebagainya. Nah, kalau udah sampai ke derajat itu, nggak perlu lagi apa? Salat. Udah kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, enak banget kayak gitu hidupnya, suka-suka dia. Ini muncul dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan itulah yang disenangi oleh iblis. Orang-orang kayak gini susah taubatnya. Sampai dia mengatakan, yang sudah hijrah nih, sampai mengatakan, itulah kami saat ngikuti hawa nafsu, katanya. Tapi dibalut dengan apa? Agama. Dibalut dengan apa? Dengan agama. Dan ini yang disenangi oleh iblis. Nah, kalau udah seperti itu, nggak akan diterima amal kita. Kata Nabi, fahuwa raddun. Setiap amal yang kita kerjakan nggak pernah ada landasannya dalam agama, maka dia tertolak. Dan itu semua tertolak. Mau apapun, udahlah capek kita, ternyata apa? Ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi ingatkan dalam hadisnya, setiap kali khutbah, setiap kali apa? Khutbah. Setiap Nabi ngisi kajian, setiap kali Nabi khutbah Jumat, Nabi selalu mengingatkan amma ba'd. Adapun setelah ini, jadi amma ba'd itu adapun setelah ini. Jadi Nabi sampaikan muqaddimah, amma ba'd. Sebelum masuk ke isi tema khutbah, Nabi katakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha, kata Nabi. Ingatlah oleh kalian semua. Ini setiap kali Nabi ngisi kajian. Wa syarral umuri muhdatsatuha, setiap apa-apa yang diperbarui itulah yang paling buruk, masyaallah. Perkara yang paling buruk yang dibuat-buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap apa yang diperbaharui hukumnya adalah bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan ujung-ujungnya ke mana? Ke api neraka. Ustaz, berarti antum menuding orang-orang yang semua berbuat bid'ah di neraka? Enggak. Anda nggak nuding, amalnya memang membawa ke api neraka. Pelakunya terserah Allah Azza wa Jalla. Sama zina, kita katakan letaknya perbuatan zina ngantarkan ke surga atau ke neraka? Ke neraka lah. Cuman pelakunya, statusnya apakah penduduk surga atau neraka, terserah siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sepakat ini, perbuatan zina ngajak ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Judi juga sama. Kita nggak mungkin, oh enggak lah, nggak boleh lah bilang zina ini ngantarkan ke neraka. Belum tentu, siapa tahu dia masuk apa? Surga. Memang betul, belum tentu, terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi semua sepakat amal ini yang menyebabkan orang masuk apa? Neraka, termasuk kebid'ahan. Termasuk apa? Kebid'ahan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang menyimpang itu akan membawa kita ke neraka. Nah, tapi terserah Allah, tahta masyiatillah. Kalau Allah mau ngampunkan terserah Allah, tapi kalau enggak maka enggak. Dia termasuk penduduk surga, terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi kita harus ingat bahwasanya ini yang menjadikan seseorang terusir dari apa? Telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan, Masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangis. Di dunia Nabi nangis.
Jadi Nabi SAW ketika itu tiba-tiba nangis, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima bakit?" Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Waditu law anni laqitu ikhwani." Aku kalau kondisi seperti ini sedih karena aku tiba-tiba rindu untuk jumpa dengan saudara-saudara saya. Apa jawaban para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Jawaban Nabi kita Musallam, la bal antum ashabi. Bukan, kalian ini sahabat saya. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara saya yang saya ingin jumpa dengan mereka adalah mereka-mereka yang beriman kepada saya dalam posisi mereka tidak lihat saya. Kita beriman dengan Nabi, tidak beriman. Apakah kita udah lihat Nabi? Belum. Berarti kita ditunggu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana faratuhum 'alal haud, kata Nabi. Aku tunggu mereka semua di telaga saya, di telaga Al-Haud ada namanya. Di padang mahsyar Allah kasih telaga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum di surga nanti. Aku tunggu mereka semua di telaga apa? Telaga mahsyarnya. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, ketika Nabi tunggu, mereka umat Islam berusaha untuk jumpa dengan Nabi, tapi kebanyakannya dihalangin, dicegat oleh para malaikat. Nabi bilang, ummati, ummati, itu umat saya, itu umat saya. Jangan dihalangi wahai para malaikat, biarkan mereka minum di sini. Dan keutamaan minum di telaga Nabi SAW, man syariba minhu lam yazma abada. Orang yang minum di telaga Nabi tidak akan merasakan apa? Haus sama sekali. Taib, apa yang terjadi ketika dihalangin? Nabi katakan, ummati, ummati, jangan cegat umat saya, jangan cegat umat saya. Malaikat langsung mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat dari ibadah-ibadah baru setelah kau meninggal. Syuh, ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu wahai Muhammad apa yang mereka kerjakan dari ibadah yang baru setelah kau meninggal. Ketika Nabi tahu, oh berarti berbuat apa? Bid'ah. Nabi katakan, sohkan, sohkan, jauhkan mereka dari saya. Sekarang banyak nggak ibadah-ibadah yang baru yang Nabi nggak kerjakan di saat ini? Banyak tidak? Banyak banget. Wallah ya ikhwah, banyak banget sekarang. Dan semakin zaman berkembang akan terus seperti itu. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya adalah agama-agama ini kita bingung. Ini betul nggak dari agama kita ataukah tidak? Betul nggak agama kita ataukah tidak? Makanya sampai diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW, para pelaku bid'ah taubatnya nggak diterima. Masya Allah. Sampai digitukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Taubat masih misal dia pelaku bid'ah tapi berbuat zina. Taubat dia pelaku bid'ah dia tapi berbuat judi. Nggak diterima taubat judinya, taubat zinanya. Saking besarnya dampak perbuatan apa? Bid'ah. Dibandingkan orang nggak berbuat bid'ah, dia itu berbuat zina, diampunkan taubat zinanya, dia maafkan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yahjubu taubata, sesungguhnya Allah akan menutup pintu taubat an kulli sahibi bid'atin, dari setiap pelaku kebid'ahan, hatta yada'a bid'atahu, sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat At-Tabrani. Kalau dia tinggalkan kebid'ahannya, dia berzina semisal, atau dia berminum khamr, ataukah dia judi, diterima taubatnya. Tapi kalau masih dia berbuat bid'ah, sebesar apapun kondisi dia, penyesalan dia dan sebagainya, tapi masih kerjakan kebid'ahan, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis-hadis yang sahih, makanya disebutkan, Masya Allah Tabarakar Rahman, jangan sampai kita ini berbuat kebid'ahan. Para ulama katakan, man asgha bi udhunihi ila sahibi bid'atin, barang siapa yang memasang telinganya untuk mendengarkan para pelaku bid'ah, faqad kharaja min ismatillahi wa wakala ila nafsihi, dia telah keluar dari lindungan Allah Azza wa Jal, dan dia akan diserahkan kepada diri dia sendiri. Maksudnya Allah nggak lindungi lagi. Sebabnya tadi taubatnya Allah nggak terima. Udah, dia Allah jadikan dia ini ngurus diri dia sendiri. Sedangkan kalau kita diserahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, nggak akan bisa kita.
Jangankan ngurus masa depan, ngurus sekarang aja kita nggak bisa kecuali bantuan dari Allah Azza wa Jal. Kalau Allah suruh kita jaga diri kita sendiri, nggak akan bisa. Maka Allah firmankan, "Fallahu khairun hafidha." Allah sebaik-baik penjaga. Nggak usah jauh-jauh, kita tidur, Allah nggak lindungi kita. Semisal jantung ini mati, ini jantung ini nggak akan berdetak lagi kalau memang Allah serahkan jantung ini kepada diri kita. Allah nggak mau lindungi lagi. Udah diingatkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata masih seperti itu, sudah. Makanya jangan sampai kita ini berani membuat syariat akhirnya itu dipatuhi. Dan orang-orang, masya Allah, yang mentaati fulan, yang mentaati alan, mentaati A, B dan C, dan dia tinggalkan mentaati Rasul, seakan-akan kita jadikan A, B dan C ini sebagai Tuhan. Ini Allah yang firmankan. Allah katakan, amlahum syuraka, apakah mereka ini memiliki sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan yang disembah? Syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah, yang mana sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan mereka yang mereka taati itu mensyariatkan ibadah yang Allah nggak izinkan gitu loh. Dalam salat, apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat kami salat. Lihat saya salat. Selesai. Ternyata ada orang salat tuh nambah-nambah. Allahu akbar. Nama-nama terserah dia, semisal. Tapi apa kata Allah? Amlahum syuraka, apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan syara'u minad din, yang mereka berani mensyariatkan agama malam ya'dan bihillah, yang mana Allah nggak pernah kasih izin. Allah kasih izin nggak kita berbuat ini? Nggak pernah kasih izin. Jangan diperbuat. Masya Allah. Berarti kalau kita berbuat seperti ini seakan-akan kita ini Tuhan, mentuhankan diri kita. Kita katakan boleh kok suka-suka kita. Kita katakan seperti itu. Makanya orang-orang mensyariatkan hal-hal yang seperti itu, maka dia akan tertolak semuanya. Jadi jangan sampai berbuat hal-hal demikian. Kita tanya nih, ada nggak izinnya? Ada nggak izin dari Allah? Kalau nggak ada izinnya, jangan buat. Jangan buat, masya Allah. Nggak usah jauh-jauh ya ikhwah. Dalam perusahaan aja harus ada ACC dari atasan kan? Haruslah. ACC dari atasannya pun nanti ke atasannya lagi, atasnya belum ke atasannya lagi. Nggak usah jauh-jauh, masya Allah. Kemarin salah satu ikhwah kita cerita, beliau tinggal finishing bangunan, masalah cat, warna cat. Bos yang satu, jadi bosnya ada dua nih. Bos yang satu warnanya A, pas nih, udah dicat nih. Rupanya bos yang B nggak mau warna itu, beda, diganti. Masya Allah. Padahal bosnya sama-sama apa? Bos. Tapi ketika satu tidak musyawarah dengan satunya lagi, nggak bisa. Nah kita nih Tuhannya cuma satu. Berarti mau nggak mau terpulang semua perkara-perkara agama kepada siapa? Allah. Mereka ini bukan Tuhan kita gitu. Kalau tadi semisal dia udah ngecat dan sebagainya, apakah dihukum? Oh nggak bisa dihukum lah, karena kan atasan yang ngomong, cuman atasannya belum musyawarah, mungkin belum sepakat dan sebagainya. Ya dia nggak bisa salah. Lah ini Tuhan kita cuman satu, Rabb kita cuman satu. Kalau ternyata kita berbuat agama nggak dikasih izin oleh Allah, ya kita salah. Berarti kita yang buat-buat tanpa ada keputusan. Nabi saja bukan Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Nabi nggak memiliki hak keputusan untuk menentukan dalam perkara-perkara agama. Sampai kata Allah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya si Muhammad berucap yang kami tidak syariatkan, la akhadna minhu bil yamin, kami akan tarik dia dengan tangan kanan kami. Tsumma laqata'na minhu alwatin, dan kami akan potong urat nadinya dia sampai meninggal. Itu ancaman kalau Nabi berkata sesuatu hal yang Nabi tidak yang Allah tidak syariatkan. Berarti Nabi pun tidak bisa berbuat tanpa perintah dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Sering sekali Nabi ditanya tentang sebuah perkara, Nabi nggak tahu hukumnya, disebut oleh para sahabat fasakata hunaihatan. Beliau diam sejenak, nunggu wahyu. Diam sejenak, nggak tahu Nabi SAW jawabannya apa. Hatta yanzila alaihi wahyi, sampai turun wahyu baru Nabi ucapkan.
Berarti Nabi pun takut untuk mengatakan sesuatu hal dalam syariat Islam yang tidak ada izinnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai nunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara-perkara agama. Masya Allah tabarakallah rahman. Makanya Masya Allah ada sebutan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, Masya Allah, beliau katakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Ini terkenal sekali ucapannya. Barang siapa yang berbuat sebuah ibadah bid'ah yang dia lihat bid'ah ini bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, Nabi nggak pernah ajarkan, Nabi nggak pernah sampaikan kepada umat, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, sama saja dia telah mengatakan bahwa saya Muhammad nyembunyiin risalah kerasulan. Berarti seakan-akan ada syariat yang Nabi sembunyikan, nggak dijelaskan kepada umat. Kita kerjakan selama Nabi apa? Meninggal. Kayak gitu lah. Harusnya ini disyariatkan, tapi Nabi sembunyikan. Nah gitu. Itu kata Imam Malik. Berarti konsekuensinya orang berbuat bid'ah dan dia anggap itu baik, seakan-akan dia ini menganggap Nabi menyembunyikan apa? Syariat. Nabi nggak jelaskan syariat itu. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena Allah sudah firmankan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi engkau apa? Agama engkau. Udah disempurnakan semuanya untuk kita. Berarti kalau ternyata ada hal yang Nabi nggak kerjakan, kita kerjakan dan kita anggap itu baik, berarti seakan-akan kita mengklaim Nabi itu menyembunyikan apa? Syariat. Dan ini kan bahaya banget berarti. Klaim konsekuensi yang terlalu apa? Berbahaya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau, ini madhabnya Syafi'i, Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau katakan law kana khairan la sabaquna ilai. Kalau memang perbuatan yang kita kerjakan ini baik, harusnya yang pertama kali kerjakan bukan kita, tapi siapa? Rasulullah SAW. Harusnya gitu. Apa yang kita kerjakan nih sekarang, kalau memang betul ini baik, kalau memang betul ini indah, kalau memang betul disyariatkan, yang pertama kali kerjakan bukan kita, wallahi bukan kita, tapi siapa? Rasul. Masa iya Nabi kalah dibandingkan kita? Masa iya kita lebih semangat beribadah dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang bisa mengalahkan semangat Nabi dalam beribadah? Siapa yang bisa mengalahkan semangat Nabi SAW mengalahkan sahabat Nabi dalam apa? Dalam beramal saleh? Enggak akan ada. Ini disebutkan oleh para ulama. Namullahu alam bisawab. Jadi ketika seseorang itu mengatakan bahwasanya ada ibadah-ibadah yang tidak Nabi kerjakan, tapi dia katakan ini bagus, ini indah, itu sama saya kita ini mengklaim Nabi telah berbuat apa? Menyembunyikan apa? Kerisalahan atau kerasulan syariat. Wallahu alam bissawab. Makanya disebutkan oleh Ibn Mas'ud, terus apa posisi untuk kita? Beliau katakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikuti Nabi, jangan buat ibadah baru. Faqad kufitum, semua udah cukup, Masya Allah. Nggak perlu ada hal-hal lagi yang dibuat-buat. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud yang mengatakan ada sebuah kasus di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kaum berzikir. Sebuah kaum apa? Berzikir. Tapi zikirnya ini pakai hitungan batu. Jadi ada batu nih, semisal ada batu dibuat semisal 100 atau 33. Ini batu nih dijejerkan. Diambil subhanallah, 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 subhanallah. Diambil kayak gitu insyaallah. Di zaman sahabat Ibn Mas'ud itu kondisinya kecewa. Kenapa pakai batu? Bukankah qad kufitum? Kalian udah dicukupkan dengan adanya apa? Jari. Sampai Ibn Mas'ud itu takut nanti suatu saat hitungan cara seperti ini dianggap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianggap ibadah atau dianggap tradisi. Bahkan nggak sampai situ saja. Perkara ini semakin berkembang. Batu ini nggak dipakai zikir, tapi dianggap keramat. Dianggap apa? Keramat. Antum silakan aja
Dan kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, boleh kok zikir kalau memudahkan kita. Pakai batu tuh kata Syekh Ibnu Utsaimin boleh. Kalau untuk memudahkan, itu bukan ritual. Pakai ini tuh nggak dihitung pahala. Pakai apa? Batu nggak dihitung pahala. Tapi dampaknya bisa besar. Dianggap cara seperti ini cara Nabi kita Muhammad SAW. Kalau cuma dianggap wasilah nggak apa-apa. Kalau dianggap wasilah, cuma memudahkan saja. Tapi ini kan tatawwar al-amr. Perkara ini semakin berkembang. Apa berkembangnya? Orang nganggap batu ini sebagai apa? Keramat. Sebagai keramat. Dan terbukti orang beli biji-biji itu tasbih itu bukan untuk dipakai untuk zikir, tapi dipakai untuk jimat. Dipakai untuk apa? Jimat. Dipakaikan di gelang, dijadikan di gelang lengan tangan dan sebagainya dan seterusnya. Dan ini kan semakin berkembang. Semakin apa? Berkembang. Sampai Masya Allah ya ikhwah, antum tahu Ustadz Yasir, dosen kami, beliau menyampaikan Masya Allah, sampai masalah sutroh, kayu sutroh, beliau tuh kurang setuju sama kayu sutroh. Kita kalau sholat cukup cari tembok untuk jadi sutroh, atau punggung kawan jadi sutroh, atau apa, tas jadi sutroh, atau dinding, terserah, bebas tembok. Beliau kurang setuju, bukan berarti nggak boleh, tapi kurang setuju kalau ada kayu apa, sutroh. Antum tahu alasannya apa? Takutnya dijadikan keramat. Terbukti kayu ini kayaknya terlalu disucikan di sebuah tempat. Itu kalau ada anak-anak kecil nginjak kayu sutroh, marah DKM-nya. Padahal ini kayu biasa kan? Kayu biasa, tapi diinjak itu kayak suci banget gitu. Padahal kayu biasa. Nah inilah iblis itu selalu mengembangkan khurafat yang ada. Jadi dianggap suci. Padahal enggak, kayak kayu biasa. Antum injak pun nggak ada masalah. Kok orang kayu kok nggak ada apa-apa. Tapi terbukti ya ikhwah, iblis itu akan masuk dalam perkara-perkara ibadah dan seterusnya. Padahal sutroh itu dianjurkan tidak? Dianjurkan. Tapi Nabi SAW di zaman Nabi nggak pernah dikhususkan dibuatkan apa? Kayu tadi. Makanya beliau nggak melarang, tapi beliau khawatir di masalah itu. Kalau nggak dijelaskan ke umat, ini harusnya dijelaskan. Kayu sutroh ini bukan apa-apa, bukan keramat, bukan apa. Silakan. Tapi sekarang semakin berkembang zaman, karena kenapa? DKM marah ketika kayu sutroh itu dibuat apa? Diinjak sama anak-anak gitu. Marah kayaknya gitu. Ini kayak harus suci dipakai tosal. Enggak, kayu biasa kok. Bukan sesuatu hal yang apa? Istimewa. Dan inilah perkembangan apa? Kebid'ahan yang muncul. Sama akhirnya apa kata Ibn Mas'ud? Ittabi'u. Cukup ikutin saja. Wala tabtadi'u. Jangan berbuat apa? Bid'ah. Faqad kufitum. Semua apa yang telah disyariatkan oleh Nabi udah cukup untuk kita semua. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ini udah 45 nih insyaallah. Sebentar. Baik, terakhir di sini ya ikhwah, ana mau sampaikan karena waktu kita cuma sampai 40 menit tadi disampaikan karena terakhir, kalau ada orang masih berbuat bid'ah, kita ingkari dengan hikmah, dengan sikap yang bijak, yang baik. Kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, kita coba nyampaikan kepada dia pakai logika. Pakai apa? Pakai logika. Insya Allah nanti dia akan sadar gitu loh ya. Iya, ternyata bid'ah ini berat, susah, dan nggak masuk. Di kita tuh nggak masuk memang, Masya Allah. Dan udah banyak kok fakta-faktanya. Kita nih karena belum ngalamin. Kalau keluarga kita udah ngalamin kondisi bid'ah ini berat, kita akan sadar, oh iya memang berat ya gitu. Dan kita betul-betul sadar, oh ternyata ketenangan itu ada ketika mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau dia belum menerima nasihat kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam apa? Beragama. Sudah sampaikan aja. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan cuman hanya menyampaikan? Urusan hati terserah Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak perlu marah-marah kita. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, tidak ada kewajiban untuk Rasul kecuali hanya apa? Menyampaikan dengan penyampaian yang segamblang-gamblangnya. Sudah sebatas itu. Maka kita dakwahkan mereka dengan hikmah. Nah, dengan hikmah ini kata para ulama yang pertama, man ra'a minkum munkaran, yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Ini nggak sembarangan. Yang bisa ngingkari dengan tangan itu cuman atasan ke bawahan. Contoh,
presiden dengan rakyat, boleh pakai tangan ngingetinnya. Atau bapak ke anak, boleh. Atau guru ke murid, tapi nggak boleh nyakitin loh ya, nggak boleh apa? Nyakitin. Nah kalau kita nggak mampu, maka apa? Rubahlah fabilisanihi, dengan apa? Lisannya. Contoh, ada kemungkaran, tetangga yang ngerjakan gitu. Nah ini kan kita nggak mungkin anak tetangga kita pukul, kan nggak mungkin anak orang ini. Hatta dia mukul dengan mukul rahmat gitu dia. Kita bukan gurunya, kita bukan bapaknya, ya nggak bisa. Maka apa? Nasihati dengan lisan, nasihati dengan lisan, ingkari dengan lisan, sampaikan. Dan ini dengan apa? Kebijaksanaan. Terserah. Nanti insya Allah subhanahu wa ta'ala kapan ada waktu momen yang tepat, nanti insya Allah ada aja momen-momen yang dia terpikir gitu. Oh iya juga ya gitu. Dan terakhir kalau nggak bisa juga, maka ingkarilah dengan cara diam. Na'amullah alam bisawab. Dan kalau nggak kita ingkari, takutnya nanti yang sunnah dianggap asing, justru yang bid'ah dianggap agama. Anda tahu itu? Insyaallah. Sekarang yang sunnah dianggap apa? Asing. Yang bid'ah dianggap agama. Dan ini terjadi. Hadis Nabi kita SAW, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan keterasingan, asing, dianggap asing. Islam awal datang di zaman jahiliyah asing banget sudah. Kemudian Islam berkembang wa sayaudu ghariban, kata Nabi, di akhir zaman akan kembali asing lagi. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka-mereka dianggap asing. Antum tahu kenapa dianggap asing Islam ini di akhir zaman? Karena munculnya banyak apa? Bid'ah. Yang bid'ah dianggap agama, dan yang agama dianggap apa? Bukan agama. Ana ambil contoh. Malam Jumat bapak-bapaknya baca surat apa? Yasin. Nabi nggak pernah ajarkan. Yang Nabi ajarkan surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Nabi katakan, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul jum'ati ada'ahu Allahu ma bainal jum'atain. Orang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan kasih cahaya di antara dua Jumat. Allah kasih apa? Cahaya. Masya Allah. Surat Al-Kahfi, surat Yasin, semua hadisnya hadis yang lemah. Semua hadisnya hadis yang lemah, nggak bisa dipakai lah taqumu bil hujjah. Kita kalau mau nyari tentang masalah Yasin dan malam Jumat, nggak akan ketemu hadis sahih. Semua ulama tahu itu. Tapi ternyata kita merasa asing, baru tahu, oh iya rupanya baca surat apa? Al-Kahfi. Asing di kita baca surat Al-Kahfi malam apa? Jumat. Taunya baca surat apa? Yasin. Inilah kata Ibn Abbas, ma min amin ahdatsan nasu bid'an illa wa amatu fihi sunnah. Tidaklah dalam satu tahun banyak kebid'ahan kecuali dengan cara itu mereka mematikan, memunahkan sunnah. Jadi dianggap sunnah ini punah. Apa? Punah. Sudah mulai punah dan tidak apa? Tidak, ya nggak dianggap lagi agama. Banyak kok sekarang. Makanya kata para ulama punya kitab As-Sunanul Mahjurah. Sunnah-sunnah yang dianggap apa? Punah. Banyak sekarang. Nggak usah jauh-jauh ya, Masya Allah. Sunnah ini dengan sendirinya itu akan tergeser gitu sampai di akhir zaman. Mereka nggak kenal dengan kurmanya, buka puasa pakai kurma. Sekarang masih oke-oke aja sekarang. Nanti lama-lama makin geser gitu. Yang sunnah-sunnahnya semakin banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Na'amullah alam bisawab. Jadi kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, jagalah sunnah Nabi dan tinggalkan apa? Bid'ah. Sudah tinggalkan dari sekarang. Dan ya ikhwah, ana merasakan cukup lama hidup di jalan sunnah, dan ana banyak mendapatkan cerita dari kawan-kawan yang mereka sudah hijrah, dan mereka semua nyatakan capek mengamalkan apa? Bid'ah. Capek. Ternyata kita tuh nggak mampu. Sedangkan yang sunnah saja kita nggak semua kita mampu. Akhirnya Allah firmankan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak kasih beban setiap jiwa kecuali Allah kasih keringanan. Kalau nggak mampu sudah. Kalau sholat nggak bisa berdiri, maka apa? Duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Itu yang sunnah loh ya. Ada beratnya, ada masa kita nggak bisa kerjakan semuanya. Apalagi yang bid'ah. Udahlah kita kerjakan, tertolak pula. Ada satu kasus, Masya Allah ya. Satu kasus banget. Anak nggak tahu ini muncul dari mana. Ketika anak umroh, ini sering banget. Ketika anak umroh,
para wanita-wanita beranggapan ini masalah bid'ah yang mereka buat sendiri. Kata mereka para wanita itu tahallulnya lebih bagus di mana? Di tempat mas'a, di tempat sa'i. Lagi banyak orang, akhirnya diangkat jilbabnya, dipotong di situ. Masya Allah. Ini bukan jamaah ana loh ya. Ini bukan jamaah ana. Bukan jamaah. Kalau jamaah kita kasih dari awal ketika manasik. Ini bukan jamaah ana. Ana bilang, "Bu, ini auratnya rambut. Di hotel di kamar, Bu. Bismillah ya Allah." Ana bilang, "Ini kasihan." Habis itu dia kaget. Loh, tapi kan tahallulnya lebih bagus nyukurnya di mas'ah. Enggak ada, Bu. Syariat itu enggak ada. Silakan ke hotel di kamar, nanti dipotong oleh suami, atau kalau seandainya suami enggak suami beda kamar, nanti dipotong oleh apa? Sesama akhwatnya, sama apa? Wanitanya. Baru tahu. Oh gitu, Satya. Ana enggak tahu ini keyakinan ini muncul dari mana. Muncul dari mana kita nggak tahu, tapi itu sudah dianggap syariat. Kalau antum pernah umrah, mungkin antum sadarkan itu mereka banyak yang nyukur rambutnya di mana? Di masa. Wallah ya ikhwan, nampak rambutnya. Kita punya ghirah, walaupun kita punya kecemburuan, walaupun ini bukan jamaah kita loh ya. Kasihan banget gitu umrah terpaksa dibuka apa? Auratnya, karena nggak ngerti. Nah, ini kemunculan kebid'ahan muncul, akhirnya membebankan diri sendiri. Aslinya yang sunnahnya ya gampang, yang sunnahnya dia cukur di mana, dia potong di mana aja, di tempat yang dia mudah. Ya hotel berangkat, dipotong selesai. Dia udah tahallul, tapi katanya harus ini. Nah, inilah kebid'ahan yang memberatkan umat Islam. Namullah alam bisawab. Waktu kita sudah habis. Insyaallah SWT kita cukupkan sampai sini. Yang benar datangnya mutlak dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datangnya dari anak pribadi dan syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Ada pertanyaan enggak, Pak Afwan? Ada ya? Oh, enggak ada. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu katanya ada yang mau bertanya. Jadi bapak-bapak kita kasih ibu-ibu dulu, ladies first. Kita kan ditumbalin kan. Jadi apa? Jadi tumbal kita. Fadhal ibu kalau ada mau bertanya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pelaku musyrik lebih ngeri lagi, semua amalnya nggak diterima. Kalau pelaku bid'ah, dia itu nggak diterima, cuman amal yang dia buat bid'ahnya aja. Pelaku bid'ah dia sedekah, diterima nggak sedekahnya? Diterima. Yang penting dia itu beribadah yang nggak ada bid'ahnya, dia pasti diterima. Cuman kalau dia masih kerjakan kebid'ahan, kalau dia berbuat dosa, semisal dia berbuat A, berbuat B, maksiat, nggak diterima dosa, nggak diterima taubat dia. Kenapa? Karena masih berbuat apa? Bid'ah. Nah, kalau syirik, semua ibadah itu nggak diterima. Semua ibadah nggak diterima, makanya taubatnya dia ya percuma. Apa yang dia mau taubatkan? Karena dia belum masuk Islam. Orang berbuat syirik ini bukan Islam. Orang berbuat syirik bukan apa? Bukan Islam. Nggak ada ceritanya orang Islam masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke dukun, minta kepada setan, minta kepada iblis pesugihannya biar jadi wong kaya, wong sugih gitu loh ya. Nggak bisa. Dia telah berbuat syirik. Nah, orang kayak gini, dia mau taubat, apa yang mau ditaubatkan? Kalau pelaku bid'ah, dia masih muslim selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Kalau cuman bid'ah yang mufassiqah, yang membuat fasik, tidak sampai mukaffirah, tidak sampai membuat ini kufur, dia diterima posisi berbuat ibadah soleh, amal soleh yang lain selama tidak ada kebid'ahannya. Tapi kalau dia berbuat maksiat, dia taubat, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak apa? Diterima. Kalau berbuat syirik, ya udah, ini selesai sudah. Apa yang mau dia taubatkan? Muslim aja enggak kok, kecuali dia taubat dari kesyirikannya. Kalau dia taubat dari kesyirikannya, Allah ampunkan dia semuanya. Allah apa?
Allah ampunkan. Jadi syaratnya orang berbuat syirik harus dulu masuk Islam. Jadi seperti harus dia tinggalkan dulu kesyirikan-kesyirikannya. Na'am, Allah alam bisawab. Makanya Masya Allah, antum tahu ya ikhwah, orang tuh akhirnya banyak yang rancu, yang bukan Islam dianggap Islam karena KTP, dipaksakan untuk buat KTP. Ana ambil contoh, kejawen. Orang-orang yang ikut kejawen itu mereka itu juga nggak yakin mereka itu Islam. Mereka ngomong gitu, yang mereka kejawen karena kami ritual sendiri. Tapi di negara kita itu cuman ada beberapa agama kan, Islam, terus apa? Kristen, terus Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Nah kejawen itu nggak dimasukkan. Sebenarnya kalau dimasukkan lebih bagus. Nah, sahih ya ikhwah. Kalau seandainya dimasukkan lebih bagus, harusnya dimasukkan. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena banyak orang kejawen dipaksakan ke agama apa? Islam. Akhirnya mereka sendiri nggak ngaku itu. Makanya banyak orang kejawen nggak sholat kok. Banyak nggak? Banyak karena mereka aslinya bukan agama apa? Islam. Nah, cuman dipaksakan oleh kita. Dan bahkan ada video dokumenter gitu, video dokumenter ketika mereka yang kerja di Capil dan sebagainya berusaha untuk nanya agama apa. Ya kejawen dia bilang, loh ini mau dimasukkan kemana? Ya orang ngerti kata dia, ya nggak tahu mau dimasukkan kemana, orang dia bukan agama apa-apa kok, aliran kejawen dan sebagainya. Nah orang-orang seperti ini nggak dianggap sebagai agama Islam walaupun KTP-nya apa? Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi orang-orang yang masih berbuat syirik dengan tradisi-tradisi tertentu, tetap dia itu harus masuk Islam dahulu. Dia tinggalkan dulu kesyirikan-kesyirikannya, dan kemudian insya Allah Subhanahu Wa Taala dia taubat dari kesyirikannya, diterima semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'am, wallahu alam bisawab. Fadhil yang lain silakan. Silakan Pak. Iya. Ada seseorang sholat tapi sering ke dukun. Ayo. Ada orang sholat tapi masih sering ke dukun. Apakah dia ini musyrik atau muslim? Maka dia terhitung musyrik. Terhitung apa? Musyrik. Allah firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka semua amal solehnya batal. Apa? Batal. Makanya diajarkan terlebih dahulu orang masuk Islam. Yang pertama diajarkan ila ayyu wahidullah. Mereka hanya mengesahkan Allah, minta cuma kepada siapa? Allah, bukan minta ke dukun, bukan minta ke syaitan. Dan faktanya mereka yang ke dukun itu mintanya ke setan. Ke siapa? Ke syaitan. Makanya harus tumbalkan A, tumbalkan B, tumbalkan C. Jadi apa? Tumbal. Ini syaitan zalim banget gitu. Zalim, proyek A ditumbalkan, proyek B ditumbalkan, keluarganya mau jadi orang kaya. Ada salah satu saudara kita, Masya Allah, dia udah tobat dari kesyirikan ini. Dulu dia ikut pesugihan. Dulu dia ikut apa? Pesugihan, biar jadi kaya. Anak diundang, diminta untuk ngeruqyah keluarga dia, anak dia. Antum tahu anaknya sakit, kurus, ceking, Masya Allah. Sebabnya dia ditumbalkan anaknya oleh bapaknya sendiri, biar bapaknya jadi orang kaya. Dia kira perkara itu ringan-ringan aja. Rupanya betul diganggu oleh syaitan nih anaknya. Diganggu oleh siapa? Syaitan. Ditumbalkan oleh bapaknya sendiri. Akhirnya diminta untuk apa? Memutuskan akad dia dengan syaitan dan sebagainya. Dia sholat dia. Terus gimana saat dengan amal-amal anda dahulu? Taubatkan Pak semuanya. Kalau udah taubat, bersihkan semuanya, insya Allah sholat yang lama Allah akan juga tetap terima. Kenapa? Amal soleh yang berusaha husnuzon kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena mungkin dulunya jahil, atau mungkin dulunya nggak ngerti agama. Kalau jahil insya Allah ma'zur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nggak tahu. Tapi kalau udah tahu masih berbuat, udah nggak akan diterima. Sholatnya nggak akan diterima, sedekahnya nggak akan diterima, semua nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang sholat tapi maksiat, kesyirikan, bukan maksiat biasa loh ya, maksiat apa? Kesyirikannya jalan, nggak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Masya Allah ada sebuah ucapan, dan ini yang perlu kita ketahui, Masya Allah Tabarakar Rahman. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datangin dukun dan dia percaya terhadap dukun tersebut, maka dia hukumnya kafir, kata Nabi. Tidak muslim, apa? Kafir.
dia punya anak, anaknya mau nikah, nggak boleh bapaknya yang selalu ke dukun untuk jadi wali, nggak boleh. Terus siapa wali? Ya pamannya. Siapa wali yang lain? Ya mentok-mentok ini sepupunya. Bisa kakaknya, saudaranya, atau pamannya. Mentoknya nanti sampai sepupu. Nggak ada juga sepupu, berarti hakim yang jadi apa? Wali. Karena ketika itu bapaknya masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, Pak. Nah, wallahu alam. Fadhal yang lain silahkan. Kalau ada. Sudah ya, tapi kita tutup sampai sini. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan kita beri kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.